Hai teman-teman, Halo. kali ini gue di sini ingin membuat talk show bersama teman-teman gue, ya kan? Yoi. Ada gue sendiri, Kenny sebagai MC, ada kawan gue, Gue nih jadi moderator ngebantuin dia. siap. Dan narasumber salah satu kita gini, siapa? Namanya bro? Argabana Putra. Biasa dipanggil siapa, Bang? Borak. Oh, Wih. Saik. Anak pesantren katanya ya? Iya. Gimana Jelas. kehidupan di pesantren? Sebenarnya kehidupan gue di pesantren sama aja sih kayak kehidupan di luaran, cuman ada sedikit yang beda. Bedanya apa itu? Kalau boleh Ya, tahu gue. Kalau di rumah kan lu pagi, siang, sore kan ketemunya orang tua. Entah ayah, entah ibu. Iya. Kalau lu di pesantren ya sehari-hari lu ketemu temen kamar lu, laki-laki juga. Itu Oh, sih iya. yang beda. Benar sih. Jadi jarang ada perempuan di situ ya. Jarang banget. Mungkin ada tapi di gedung yang berbeda. Beda. Oh ya, dipisah gitu ya, biar nggak satu. Bentar. Kayaknya kita ngobrol kagak enak banget nih pakai masker. Oh, Coba teh kita kan udah naatin protokol juga istilahnya. banget. Banget ya nggak? Biar sah. Lanjut. Ngomongin soal pesantren nih, Mm-mm. siapa sih yang bikin lu mau gitu? Apa dari hati lu atau orang tua lu? Kalau Yang bikin lo mau jadi masuk pesantren tuh apa biasanya sebenarnya? kan orang tua maksa, udah Iya. lu jadi pesantren aja. Rata-rata lu gitu sih, ya kan? bisa ini membanggakan orang tua bisa daripada lu kayak gini ya kan di Jakarta. Luntang lantung gini, nggak jelas iya. gitu. Ada sebenarnya itu sih keinginan gua dari awal, cuman karena gua nonton film pesantren rock and roll. SCTV itu ya. Iya, Zaman dulu banget itu tuh gila parah. Zaman gua kecil kan, gua nonton kayak seru banget kan. Nah, pas banget kan gua lulus SD waktu itu. Jadi gua pengen masuk pesantren lah. Gua bilang sama mama gua, "Mak, masuk pesantren. Kayaknya enak tuh kayak pesantren yang itu." Iya. Gua tunjuk tuh kan. Pesantren rock and roll. Pas masuk keras juga, lumayan. Tapi kalau gue boleh tahu lu pesantren berapa tahun sih? 6 tahun setengah. Oh 6 tahun setengah. Lama ya. Lama juga ternyata lu pesantren. Apa yang membuat lu betah di pesantren, bro? Yang buat gua betah tuh satu ya, orang tua sih. Iya benar. Yang kedua ya, awalnya emang sebenarnya gue nggak betah awalnya, cuman kalau kita niat dari awal kita ikutin ya lama-lama itu udah Terbiasa jadi lah dengan lingkungan. Iya. Jadi ya enak-enak aja sih menurut gua. Apalagi kan lu di pesantren tuh jatuhnya kayak lu belajar mandiri, lu kayak nyuci Dapat sendiri, ilmu mandiri, iya. Dapat ilmu ya istilahnya ya. Iya. Terus apa lagi nih? Tapi teman-teman lo di sana tuh gimana sih istilahnya? Kayak apa lo pernah jadi manusia? Istilahnya kan pesantren itu kan nggak semuanya lo baik-baik ya istilahnya gitu loh. Pasti kan kayak ada lo temen lo yang suka ngebully lah dan lain-lain itu pasti ada kan di pesantren itu. Itu lo jadi termasuk orang yang kayak gimana sih? Maksud gue lo maksudnya jadi orang yang ngebully apa jadi orang yang terbully gitu? Ya Bener. Kalau gua di sono sih dibully enggak, ngebully juga enggak. Jadi jatuhnya apa tuh? Gua kayak mensupport orang yang ngebully. Oh ya, tim support ya. Support gua. Boleh. Nggak, gimana ya rasanya kalau ngebully juga nggak enak, takut karma ya kan, apalagi kan karma itu nyata. Iya, takut balik ke diri sendiri istilahnya. Iya, Benar. Kalau apa? Pernah nggak sih lu jelek gitu di mata Ustadz lo Iya. kalau di pesantren tuh. Justru di pesantren itu semuanya jelek. Maksudnya? Kok bisa bilang begitu lo? Nah, yang masuk pesantren itu pasti orang-orang nakal, orang-orang bandel. Iya. Jadi di mata ustadz semuanya itu jelek. Iya. Itu dia. Jadi dari situlah ustadz memperbaiki semuanya gitu. lu pernah pasti kan? Pernah. Jadi ngelakuin hal nakal gitu iya. pasti lo pernah kan istilahnya lo pernah jelek lah istilahnya gitu di mata ustadz lo. Gak mungkin lu pesantren baik-baik aja gitu. Pernah gua lagi tuh ya Apa tuh cerita? ngelawan ustadz gue. Ini strong juga lo. Kok bisa? Kenapa itu? Kenapa itu kok bisa ngelawan ustadz lo? Iya kan di pesantren kan lu sedikit sekolah banyak ngajinya. Iya benar. Bener kan? Sedikit sekolah banyak ngajinya. Lu sekolah itu jam 7 sampai cuman sampai jam 12. Sedangkan lu ngaji bisa sampai jam 12 sampai jam 1. Dibangunin di pesantren itu jam 3. Harus bangun. Harus bangun jam 3. Kalau nggak bangun gimana? Ya lu diguyur. Nah, posisi gua lagi itu. Tidur cuman setengah jam. Iya. Tiba-tiba diguyur sama ustadz Habis gua. begadang istilahnya ya. Iya. Habis ngapalin nazom lah. Tiba-tiba tidur setengah jam diguyur. Orang mana yang kagak seneng tidur di Kaget lah ya, istilahnya kaget, ya kan, kaget. kena air, tiba-tiba kena air. Ya otomatis temen gua kesel dong, ngomong kayak
ngapain sih Tat, orang baru tidur setengah jam udah dibangunin, coba ya Ustad, kayak digituin. Temen lu ngomong gitu-gitu. Iya, nggak lama temen gue digampar satu orang. Kaget lo ya pasti gambar deh, gue Kaget, yakin mah. digampar kaget. Yaudah dari situ dibalikin semuanya, semua anak-anak kamar gue ya ngelawan Ustad itu. Udah tuh digampar balik Ustad gue. Cuman abis itu minta maaf, Iya. takut suul adab. Iya, Kalau adab sih ya. misalnya pesantren kan nggak boleh bawa HP, bener nggak? Iya nggak boleh. Iya, nggak boleh. Sehari-hari ngapain? Pasti bosen dong. Apa cuma gitu-gitu doang? Kalau ngerasa bosen sih pasti semua orang pernah ngerasain bosen. Iya ya kan? benar, pasti semua orang Cuman- bakal ngerasain bosen sih. Cuman kita punya solusinya masing-masing, ya kan. Ya buat ngadepin bosen Iya. itu ya. Kalau gua pribadi ya kalau gua bosen ya gua turun aja ke lapangan, ngeliatin orang main bola kayak ngapain kayak. Lu ikut main bola? Enggak, gua kan nggak bisa main bola. Oh, iya. Kenapa tuh kalau boleh tahu lu nggak bisa main bola tuh? Gua dari kecil emang nggak pernah main bola. Dari gua SD gua nggak pernah main bola. Mancing ya. Mancing, kadang main layangan. Kalau main layangan gua jago. Iya, jago lo ya. Tapi lu kalau di pesantren itu istilahnya pernah nggak sih lo ada cita-cita pengen kabur dari pesantren tuh lo ada? Oh iya, biasanya kan banyak. Iya itu banyak tuh yang rata-rata gue denger tuh kan Entah ada manjat dari Oh, tembok. nggak betah di pesantren gara-gara misalkan ya kena hukuman sama ustadznya. Terus lo pernah nggak sih kayak ada cita-cita buat kabur gitu dari pesantren? Pernah gue. Pernah. Pernah pengen Itu- kabur. Udah sempet kabur sih. Kayak itu gara-gara kenapa itu lo bisa jadi problem lo kabur itu bisanya kenapa? Itu bukan karena gue pengen pulang ke rumah justru kalau gue kabur. Nah, Gue terus? pengennya mikirnya tuh dulu warnet. Oh pengen main ya Dulu istilahnya. kan sebelum ada Android mah warnet ya kan Oh, gitu. warnet Nah terus. iya, gue kabur tuh karena warnet doang, karena ingin pulang gue. Dari situ sih gue kabur sih. Tapi itu lu kabur sekali doang itu dalam seumur hidup lu di pesantren. Sering gue gue kalau kabur sering. Oh jadi jatuhnya istilahnya lu anak nakal lu, Iya. lu yang paling disayang sama ustad lu ya. Iya. Soalnya di pesantren kan ininya dia siapa yang nakal dia yang disayang. Iya benar. Soalnya ibarat kayak bengkel aja. Heeh. Motor rusak ya dibenerin bukan dibuang. Iya. Iya. Asik sih. Pesantren di mana? Di Asidikia, Itu daerah mana sih itu? Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Oh Jakarta Barat ya gue tahu tuh. Lanjut. Apa ya? Lu pernah ngalamin kejadian kayak misalkan mistis gitu, entah lu ngeliat ini, biasanya kan pesantren-pesantren kan gitu. Iya. Banyak lah hal-hal goib yang kita nggak tahu tuh istilahnya ya kan. Apalagi kan Dalam- orang sono istilahnya yang katanya orangnya itu pasti yang pesantren Punya- itu ilmunya Iya, kuat lah nah. gitu lah. Lu pernah gak sih ngalamin kayak gitu? Kalau kayak gitu nggak jadi prioritas sih. Cuman Pernah nggak gitu? Lo? pernah sih gua Itu lu lawan setan apa gimana? ya itu setan-setan kayak mistis-mistis gitu menurut gua kalau buat anak-anak pesantren ya hal yang wajar, Iya. hal yang jadi biasa Iya. gitu. Kalau kayak ngelihat Udah sekilas umum. ya udah umum. Cuman soalnya kita ya di pesantren itu emang setiap lulus gitu pasti diajarin caranya gimana supaya kita nggak takut. Supaya soalnya setan itu kan semakin kita takut semakin dia demen. dekat- Iya, benar, Nah, dekat sama gitu. kita. Iya. Begitu kena anjing gitu ya. Iya. Iya. Jadi di pesantren itu ya kita diajarin supaya kita nggak takut. Kalau seumpama ada ya udah mau diapain biarin aja, emang tempatnya di situ, itu yang diajarin. Cuman kalau dia musik ya udah boleh disenggol balik. Iya. Gitu. Jangan sampai dia ngusik duluan istilahnya Iya. ya. Lo asik gue santai, lo usik gue bantai. Bener gak? Kacau. Kacau. Lanjut. Apaan pertanyaan lagi nih? Oh, Buat abang pesantren ini aja. Mungkin udah kali gitu aja ya. Enggak, masih ada lagi nih. Lu mau nanya lagi gitu? Gue masih ada pertanyaan. Oh, siap. Boleh. Kalau lo di dalam pesantren itu apa sih yang udah lo dapet istilahnya? Dari lo selama pesantren 6 tahun itu hal apa aja sih yang udah lo dapet gitu dari pesantren itu? Kalau gue pribadi gue mungkin masih dibilang jauh dari kata pinter ya. Iya. Cuman menurut gue udah pernah ngerasain dapatnya berkahnya kiai. Iya. Contohnya kayak waktu itu nih sebelum waktu gua liburan pesantren itu ya liburan Idul Fitri, Iya. gua pengen pulang kampung, cuman gua bertakziah dulu sama kiai gua kayak silaturahmi. Nah, di situ kiai gua ngomong
jaga sikap, jaga adab, jaga akhlak. Iya. Nah, gue turutin semuanya. Nah, nggak lama, gue bener-bener ngikutin kata kiai gue kan. Setelah itu, gue besoknya pulang kampung. Kan keluarga gue kalau pulang kampung jalannya malam ya. Nah, di tol mana gitu kan. Nah, di situ bener-bener ada angin gede. Ya. Nah, gue waktu gue ngobrol sama kiai gue cuman diajarin kalau ada apa-apa kita ngucap ya fatau ya alin 3 kali sama ya jabar 3 kali. Itu buat apa tuh fungsinya kalau gue boleh tahu? Itu amalannya Sunan Kalijaga Iya, untuk menjaga diri. jaga diri ya. Kalau dari guru gua, dia itu menyarankan untuk membaca assalamu ala nuhim fil alamin. Itu untuk menjaga diri. Jaga diri. Nah, nggak lama kemudian itu benar angin-angin kencang-kencang yang di tol itu nggak ada. Hilang tiba-tiba. Hilang dengan sendirinya. Walau alam ya, nggak ada yang Iya. tahu sih itu kenapa. Iya. Terus gue pengen nanya lagi nih, kalau kejadian apaan sih yang sering terjadi di pesantren itu? Kan kita tuh sebagai orang awam nih yang bukan anak pesantren kan nggak tahu tuh hal-hal yang sering terjadi di pesantren tuh yang paling sering yang bikin geger tuh biasanya apa sih? Biasanya sih konflik sama kakak kelas. Oh itu hal yang ada itu juga ya. crash Ada, gitu ya dari iya, sama kakak kelas ya, kayak perebutan wilayah lah jatuhnya. kayak preman ya. Iya, wilayah ada. Jadi kayak contohnya nih, anak-anak kakak kelas gitu dia pengen main bola. Sedangkan kita mau main bola juga. Nah, kakak kelas itu berpikir kalau lapangan itu sepenuhnya milik dia. Nah, kita yang sebagai adik kelas tuh mau nggak mau harus ngelawan kalau kita pengen main. Iya. Itu sih yang Itu sering lapangan terjadi. punya pesantren. Istilahnya punya senioritas di sana tuh masih kuat lah ya. Masih. Jadi kalau lo ya istilahnya lo kalah ya lo tunduk sama mereka Iya. gitu ya. Siapa yang kuat, siapa yang menang, Siapa yang kuat, dia siapa yang menang. Istilahnya kayak inilah apa namanya seleksi alam ya. Iya, Seleksi alam ya. Emang udah kayak gitu. Tapi gue pengen tahu nih hal-hal paling dilarang di pesantren tuh apa sih? Hal yang paling sering dilarang di pesantren tuh istilahnya? Kalau yang paling dilarang mungkin pacaran. Iya sih itu Kalau itu udah umum pasti, lah istilahnya. Yang pasti. maksud gue yang gue sama Kenny ini belum tahu sama sekali Iya. loh hal yang dilarang itu biasanya. Yang biasa Yang paling dilarang utama lah. yang paling utama mungkin bawa HP. Kalau merokok di sono tuh masih wajar sih kalau soal merokok, soalnya emang udah dari pesantren gue tuh emang kiai gue pesantren tuh dulunya di Lirboyo, jadi Lirboyo. ngikutin lah kalau soal Peraturan-peraturan Iya. itu ngikutin dari pesantren Lirboyo itu ya. nah itu dia. Kalau soal merokok dia masih oke lah, nggak apa-apa. Mungkin sebagian lah, sebagian ulama beranggapan kan kalau rokok itu bisa buat ngilangin jenuh atau Ya, jenuh. Apalagi di sana kan nggak boleh megang HP gitu. Ya. iya. Jadi solusinya itu aja sih, merokok doang yang kalau yang dilarang ya mungkin bawa HP. Berantem juga sebenarnya dilarang, cuman Iya. masih ada yang langgar. Pasti sih. Iya. Karena kan peraturan dibuat kan untuk Dilanggar. dilanggar. Benar-benar. Hampir semua orang sih kayak Iya, gitu iya. ya, bukan di lo pesantren doang doang. gitu Iya. ya kan. Tapi lo gimana sih cara lo ngatasin pas kakak kelas lo tuh apa kayak misalkan lo nih adik kelas nih gitu kan. Lo otomatis kan kayak ada rasa canggung buat ngelawan kakak kelas lo gitu. Itu gimana sih caranya lo biar berani buat ngadepin dia gitu kalau di pesantren itu, biar lo bisa istilahnya lo nggak diketekin mulu lah atau bahasanya kayak lo nggak jadi bawahan mulu gitu. Lo gimana cara itu? Caranya kita ngeliat orang yang paling lemah. Gimana maksudnya? Iya. Kayak misalkan temen gua yang paling lemah nih ibaratnya ya, mohon maaf aja ya, paling lemah dia jatuhnya nggak bisa ribut lah. Nah dia digituin dulu sama kakak kelas. Nah di situ baru jiwa-jiwa brutal lah baru keluar. Di situ baru kita nggak ada kata canggung ya. Lu di depan ya lu yang gua hajar. Itu aja. Kalau di pesantren mah ya. Jadi ya istilahnya emang udah tarung lah istilahnya ribut lah ya. Kalau mau lu biar gue nggak diginin terus ya udah otomatis harus berantem gitu ya. Kayak ya lu harus berani ngelawan supaya lu nggak ditindas. Benar, Itu benar, aja sih. Kalau lu diem ya tiap hari-hari lu ditindas. Kayak hukum rimba aja istilahnya, yang paling kuat yang paling menang gitu ya. Oke gimana? Udah? Aman nih? Iya, mungkin segitu aja takso dari Dari gua dan Sadam. Thank you banget nih udah datang lu. jelasin anak pesantren ini. Terima kasih banyak ya. Jangan kapok-kapok datang lagi ya. Ayo Terima kasih banyak dah. Terima kasih banyak. Dadah. Dadah, bye.